Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mega, alhamdulillah sehat Mega. Alhamdulillah. Oke Bu Intan, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya, mau coaching saya nanti. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh, monggo. Ya. Sambil saya Ya. buka laptop. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee, saya akan amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Oh iya, iya. Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee tersebut. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa gitu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya prinsip coaching tersebut yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Intan. Boleh Bu? Boleh, monggo silakan Bu Intan. Terima kasih Bu Intan. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Terima kasih. Pada proses coaching nantinya, saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana tentang present kehadiran dari si coachee, kemudian sebagai coach berarti saya harus bisa sebagai pendengar aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot yang sekiranya bisa menggali dari permasalahan dari si coachee. Begitu Bu Mega. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi gitu, yaitu tentang kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachee, kemudian yang ketiga menggali kompetensi coachee agar bisa menemukan solusi dalam menyelesaikan masalahnya. 3 kompetensi Bu Mega ini. Kemudian di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Intan kembangkan untuk dilakukan observasi? Bagus. Terima kasih Bu Mega. Yang menjadi fokus saya nanti berarti saya akan menjadi pendengar aktif dulu. Saya mendengarkan bagaimana si coachee punya masalah apa, kemudian saya dengarkan sampai si coachee itu bisa menghasilkan yang mau mengerucut ke solusi. Kemudian di samping itu saya akan tetap memberikan suatu pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin menggali tentang kemampuan dari si coachee. Begitu Bu Mega. Jadi ini ya Bu Intan tadi akan mendengarkan, mendengarkan apa kelulusannya yang dibuat oleh coachee itu tadi. Kemudian Bu Intan juga akan menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot agar si coachee bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Ada beberapa indikator. Jadi nanti indikator yang saya harapkan dari si coachee yaitu si coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu apa. Sebenarnya di situ ada proses coachingnya. Baik, jadi Bu, indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coachee tersebut sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya gitu. Iya, Bu. Baik Bu Intan, terima kasih atas jawabannya. Silakan melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Silakan Bu Intan. Terima kasih Bu Mega.
Alhamdulillah baik, sehat walafiat Bintang. Bintang juga seperti itu, sehat? Alhamdulillah. Kok tumben pagi-pagi menghadap saya, siapa? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar, Bu? Monggo, sepertinya punya masalah ya. Iya, Bu, saya ini ada masalah, Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bintang, saya bisa mendapatkan gambaran atau pencerahan dari apa yang kita bicarakan ini nanti, Bu. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, Pramesti punya masalah apa, Bu? Jadi begini, Bu Intan, saya itu memiliki satu murid laki-laki. Itu anaknya itu kurang semangat dalam belajar. Anak itu suka jahil, suka usil, kurang fokus dalam mengerjakan, dan suka mengganggu temannya, Bu. Kalau saya mengajar di depan tuh anak itu suka mengganggu temannya. Jikapun mau mengerjakan itu anak itu disuruh ibunya, Bu. Itu masih itu sudah masih ditunggu ibunya di luar. Jadi ketika mau mengerjakan itu keluar, dia tuh memanggil ibunya untuk ikut ke dalam baru mau mengerjakan. Seperti itu, Bu. Itu yang membuat saya sedikit agak pusing, Bu. Oh, itu permasalahannya. Jadi anak itu masih punya jiwa keibuan. Iya, betul. Kalau boleh tahu sejak kapan, Bu? Sejak awal masuk di sekolah ini, Bu, anak itu melakukan hal seperti itu sampai sekarang. Oh, gitu. Berarti inti permasalahannya anak itu belum mandiri. Ya, betul, Bu. Kemudian mungkin apakah Bu Pramesti sudah menggali kenapa anak itu sampai sebegitunya masih punya jiwa keibuan? Mungkin karena anak itu terlalu dimanja mungkin dari rumahnya. Jadi ibunya itu kayak agak tega gitu awal-awalnya. Oh, gitu ya. Jadi ibunya sampai sekarang masih menunggui seperti itu. Iya. Atau memang anak itu mungkin anak tunggal atau bagaimana? Iya, Bu, betul. Anak itu baru anak tunggal. Gitu. Iya. Anak tunggal jadi jiwa keibuannya masih ada. Iya. Atau mungkin Bu Pramesti bisa introspeksi kenapa anak itu diajar Bu Pramesti selalu lama? Mungkin saya itu kegiatan saya mungkin kurang menarik, Bu. Jadi anaknya tuh kadang suka usil, suka jahil, suka rame sendiri. Nah, mungkin pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang menarik atau monoton. Jadi anak itu kurang semangat dalam belajarnya. Oh, berarti boleh dikatakan jenuh ya? Ya. Oh iya. Apa Bu Pramesti punya strategi lain atau bagaimana agar siswa tersebut bisa kembali aktif, bisa sedikit demi sedikit menjauh dari ibunya jika pembelajaran atau bagaimana? Mungkin saya akan memiliki strategi, yaitu akan membuat kegiatan yang lebih menarik lagi, Bu, dengan metode project, dengan ice breaking seperti itu, Bu. Mungkin bisa membuat anak lebih fokus lagi. Oh gitu ya. Jadi kalau anak masih usia dini sebanyak sedikit ya. Oh ya. Apakah selama ini Bu Pramesti sudah menerapkan ice breaking atau metode lain atau sudah pernah mencobanya? Iya, sudah, Bu. Saya sudah pernah melakukan kegiatan project, diselingi dengan ice breaking seperti itu, Bu. Oh, bagaimana Bu dengan kondisi ketika penerapan project sama ice breaking kondisinya? Anak tuh semangat sekali, Bu. Malah senang sekali kalau diajak kegiatan project. Jadi itu anak semangat sekali, Bu. Oh gitu ya? Iya. Berarti lebih menyenangkan ya? Iya, lebih menyenangkan sekali, Bu. Berarti lebih mengenal anaknya? Iya. Berarti rencana aksinya nanti Bu Pramesti mau mengadakan kegiatan project ya, sama SDK. Iya, Bu. Berarti anak yang masih sifat keibuan tadi juga mau diterapkan. Iya. Oh iya. Kalau saya menilai scoring saya mungkin saya kan punya rentang skor 1 sampai 10. Iya. Berarti planningnya Bu Pramesti dianggap berapa? Tadi saya itu di angka 8, Bu. Oh, angka 8, Iya. berarti mendekati 10. Iya. Oh iya, bagus. Kenapa Bu kok langsung memilih angka 8?
Karena saya yakin anak itu ketika pembelajaran proyek itu semangat Bu dan antusias sekali anak itu dalam melakukan kegiatan proyek dan SPK tersebut. Oh, bagus. Kemudian sebenarnya yang diharapkan dari Bu Pramesti itu apa? Kok tiba-tiba pagi-pagi ke sini? Jadi kondisi ideal pembelajaran itu menurut Bu Pramesti seperti apa? Saya tuh ingin murid saya itu tadi Bu itu seperti teman-teman yang lainnya, yaitu fokus dan mau mengerjakan apa yang saya berikan seperti itu. Berarti sudah sedikit mulai membuka wacana untuk menerapkan proyek ya? Iya Bu. Proyek sama speaking. Kemudian kenapa proyek? Karena dia bisa diterapkan untuk pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian kapan Bu itu mau diterapkan? Insya Allah secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid tersebut mendapatkan hak belajarnya sehingga terlaksana pembelajaran yang diinginkan baik-baik bagi murid maupun bagi pendidik. Oh gitu. Mungkin apa ada metode lain selain SBK maupun proyek yang menurut Bu Pramesti bisa mengenal ke siswa tersebut? Mungkin ya dengan kegiatan proyek tadi Bu yang bisa mengena pada anak tersebut. Soalnya anak tersebut tuh sukanya itu bermain belajar sambil bermain. Oh gitu ya. Belajar sambil bermain biar nggak jenuh ya. Saya juga belajar sambil bermain. Iya iya. Kemudian kalau penerapan proyek nanti mungkin Bu Pramesti bisa diceritakan punya planning mau berkolaborasi dengan siapa agar metodenya itu bisa terwujud. Saya akan berkolaborasi yang pertama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan murid tersebut dan juga berkolaborasi dengan wali murid sebagai atau orang tua murid tersebut. Berarti semua teamworknya Iya, sekolah dipakai ya, iya. dari kepala, dari rekan, sampai sekolah. sampai wali murid. Bagus. Kemudian mungkin saya masih ada pertanyaan lagi. Nanti komitmennya seperti apa Bu? Kalau semua itu sudah terlaksana, komitmennya seperti apa? Mungkin bisa Bu Pramesti ceritakan. Ya Bu, saya akan konsisten melakukan kegiatan proyek tersebut, melakukan breaking ketika pembelajaran, sehingga kehadiran saya itu selalu dirindukan oleh peserta didik saya Bu. Sudah didukung oleh warga sekolah, kemudian metodenya yang bagus. Kemudian bagaimana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung kegiatan tersebut? Di sekolah dukungan sarana dan prasarana itu sudah saya dapatkan Bu, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin dari internal dari diri saya sendiri mungkin yang konsisten dalam menjalaninya masih belum. Masih belum. Mungkin kita sudah mengerucut, berarti Bu Pramesti bisa menyimpulkan nanti kegiatan yang akan actionnya yang akan dilakukan seperti apa. Kemudian ini bukan yang terakhir ya, bagaimana perasaan Bu Pramesti dari sebelum datang ke sini buat masalah, kemudian setelah datang ke sini sudah mengutarakan unek-uneknya, bagaimana perasaan Bu Pramesti? Alhamdulillah saya senang sekali Bu, lega Bu, sudah bisa bercerita dengan Bu Intan dan saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Iya. Terima kasih, saya juga terima kasih mengucapkan Bu Pramesti karena Bu Pramesti memilih saya untuk menjadi coach, berarti mengamani saya untuk menyimpan amanah itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bu yang mau diutarakan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih Bu Intan sudah meluangkan waktunya untuk saya bercurhat. Ya, terima kasih banyak sekali Bu Intan ya. Sama-sama Bu Pramesti. Kemudian penerapannya nanti mulai minggu depan atau bagaimana actionnya? Iya Bu, insya Allah mulai minggu depan saya akan mulai menerapkannya. Oh iya bagus. Semoga metode yang baru
bisa membawa perubahan dan anak-anak itu kembali aktif sehingga pembelajaran bisa benar-benar untuk mereka. Terima kasih Bu Pramesti, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Intan, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu Mega, tadi dari pihak coachingnya Bu Pramesti, beliau mengutarakan tentang unek-uneknya, bagaimana permasalahannya di kelas menghadapi siswa yang kurang bersemangat, masih punya jiwa keibuan. Kemudian beliau mengutarakan tujuan beliau mengadakan coaching, itu sudah bagus. Kemudian tadi Bu Pramesti juga bisa sedikit mengutarakan sebuah feedback introspeksi kenapa selama ini pembelajarannya kurang bersemangat bagi anak itu. Kemudian sudah hampir mengerucut kepada solusi. Jadi menurut saya proses alur ceritanya dari pembelajaran dari pembicaraan coaching tadi sudah sesuai Bu Mega. Baik Bu Intan, jadi Bu Intan tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya? Iya. Nah sesuai dengan tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan bahwa Bu Intan tadi juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching tersebut. Iya. Kemudian Bu Intan juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Intan pun sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching tersebut agar rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching tersebut bisa berjalan dengan lancar. Itu gitu ya. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Intan dengan coaching bahwa Ibu, saya amati Ibu juga sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu juga sudah menerapkan adanya present atau kehadiran penuh terhadap coaching. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga pada si coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tersebut. Luar biasa Bu Intan, proses coaching yang Ibu Intan lakukan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Bu Intan makin sukses lagi dalam kegiatan coaching berikutnya nih Bu. Iya, terima kasih. Amin. Oh ya, terima kasih Bu Intan atas observasi kita kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Oh iya, Bu Intan, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mega, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Pramesti. Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Mega, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu Mega? Boleh Bu Pramesti, boleh. Ya, nanti saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi.
Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi, boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Mega kembangkan dalam proses coaching hari ini nanti? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Jadi yang pertama tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, luar biasa Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu, terdiri dari kehadiran atau present, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Mega kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan dengan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya laksanakan hari ini yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahan di mana coaching tersebut dapat mengetahui cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi Bu. Luar biasa. Baik, jadi Bu, indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coaching tersebut sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Silakan Ibu bersama coachingnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mega, Bagaimana kabarnya Bu Intan? Sehat? alhamdulillah sehat Bu Mega. Bagaimana dengan Bu Mega? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oh iya Bu Intan, kemarin Bu Intan katanya ingin ngobrol sejenak dengan saya. Kalau boleh tahu, kita mau membahas masalah apa ya Bu? Iya begini Bu Mega. Kemarin itu saya pengen mencari Bu Mega karena saya mau sedikit curhat. Begini Bu Mega, saya itu kan kebetulan mengajar fisika. Fisika itu kalau anak-anak dengar kata fisika itu sudah takut, lari gitu. Saya juga bingung, padahal saya itu kalau mau masuk kelas itu selalu pasang smile, selalu tersenyum agar anak-anak itu nggak takut dengan fisika. Kemudian begini, waktu saya ngajar fisika di kelas 10A itu ada sedikit masalah, itu sekitar 5 anak Bu Mega. Itu kalau saya ajar itu pasif, jadi anaknya pasif. Kalau saya ajar fisika itu senangnya ramai sendiri. Kalau nggak gitu, naruh kepalanya di meja sambil tidur. Saya kan juga bingung. Kemudian saya curhat ke Bu Mega, mungkin Bu Mega bisa ngasih penguatan ke saya atau bagaimana? Jadi ngeten nggih Bu. Bu Intan miliki siswa. Bu Intan guru fisika nggih mau? Iya, Bu Mega. Kebetulan dari 5 siswa Ibu tadi itu mereka kalau pelajarannya Ibu tidak aktif, sering tidak aktif atau pasif. Iya, pasif nggih. Terus kemudian mereka juga meletakkan kepalanya di meja Ya, di situ gitu. ya saat proses belajarnya Bu Intan. Iya. Ngaten gitu nggih. Iya. Nah, kemudian letakkan kepalanya di atas meja. Iya, ada yang tidur, kadang ada yang ramai sendiri.
Makanya saya berusaha untuk mencari Bu Mega bagaimana solusinya. Oke. Apakah Bu Intan sudah menelusuri apa penyebab siswa tersebut sampai pagi seperti itu, Bu? Apa ya Bu Mega? Perasaan saya itu kalau ngajar itu awal masuk sudah pasang senyum, kemudian karena fisika itu dengan berkecimpung dengan hitung-hitung, saya sudah berusaha untuk mengajari mereka dari matematikanya, saya menulis di depan, anak-anak mengerjakan LKS. Ya hanya sebatas itu, Bu. Dari pengamatan yang Ibu Intan lakukan tadi, kira-kira Bu Intan ingin menerapkan metode apa supaya anak itu bisa aktif kembali, tidak pasif lagi? Oh gitu. Metode apa ya Bu ya? Kalau saya pakai metode ceramah ditinggal tidur. Kalau saya pakai metode tulis di papan, mereka rame sendiri jenuh. Kemungkinan apa ya Bu? Oh iya, mungkin saya atau pakai pembelajaran project. Jadi siswa itu saya suruh membuat suatu project. Arahan saya nanti anak-anak yang tidur bisa bangun, karena anak-anak itu kalau suruh nulis saja kan malas. Mungkin senangnya dia dengan berkreasi. Mungkin saya kasih pembelajaran project ya Bu ya. Gitu ya. Iya. Kira-kira dari pembelajaran proyek itu sebelumnya sudah pernah Ibu terapkan tidak di kelas sebelumnya? Kebetulan belum Bu. Jadi selama ini saya hanya mengajar di papan. Silakan kerjakan anak-anak LKS halaman 5, hanya sebatas itu. Jadi mereka atau jenuh ya Bu ya mungkin ya. Ditinggal tidur, ditinggal bernyanyi atau begitu ya Bu ya. Coba Bu Intan bisa mengubah metode pembelajaran yang lain yang bagaimana Bu Intan pikirkan lagi yang kira-kira bisa menggugah rasa anak supaya semangat lagi di jam siang. Coba. Ya. Berarti mungkin saya harus menggunakan metode pembelajaran project ya, anak-anak biar nggak ngantuk, atau saya kasih project suruh bikin, misalkan bikin alat peraga energi alternatif. Jadi mungkin anak-anak yang tidur bisa utak dengan alatnya. Terus kemudian di situ di samping itu mungkin ada temennya lagi yang cari literasi, dia literasi tentang alat ini apa, mungkin apa begitu ya Bu ya. Terus kira-kira seandainya ini nanti diterapkan Bu, kira-kira ratingnya berapa ya Bu dari 1 sampai 10 itu seandainya pembelajaran project tadi, project maupun literasi itu Bu Intan terapkan? Apa ya Bu ya? Di angka 8 Bu, saya berani. Di angka 8. Karena menurut saya kalau anak-anak sudah aktif, mereka tidak monoton hanya diajar pelajaran suruh kerjakan LKS halaman ini, mungkin mereka jenuh. Jadi saya guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi anak-anak silakan kalian bikin projectnya terserah kalian. Jadi saya berani mengasih nilai di rating 8. Luar biasa Bu Intan. Kemudian siapa yang akan membantu rencana-rencana kegiatan yang akan Bu Intan lakukan di kemudian hari? Oh iya, saya punya rencana itu kebetulan sarana prasarana sekolah itu akan ada yang bertugas. Guru itu mempunyai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Nah, untuk mengantisipasi siswa pasif itu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah dulu di bidang sarana. Saya bilang agar labnya nanti ditambahin alatnya. Saya belum masuk ke kepala sekolah, jadi saya melalui tahap wakil kepala sekolah dulu. Oke. Ya. Kapan kira-kira rencana tersebut akan Bu Intan laksanakan untuk menemui wakil kepala sekolah tersebut? Apa nih Bu ya? Insya hari Senin Bu, minggu depan. Saya langsung action Bu. Karena saya sudah pusing, kalau saya sudah ngajar siang-siang, banyak anak yang tidur, sudah teriak-teriak, nggak ada yang memperhatikan, seperti itu Bu. Ya, Bu Intan. Komitmen apa lagi yang akan Bu Intan lakukan agar siswa Bu Intan tadi bisa
belajar dengan aktif kembali. Apa ya Bu? Ya, komitmen apa yang akan Bu Intan lakukan supaya rencana-rencana Ibu tadi itu bisa berhasil. Terus siswa Ibu itu menjadi yang tadinya pasif menjadi aktif lagi, kembali semangat lagi. Mungkin saya pakai komitmen kesepakatan kelas dulu. Mereka harus mengerjakan proyeknya dengan berkolaborasi dengan temannya, itu komitmen saya. Kemudian saya pilihkan proyeknya sesuai dengan yang dunia mereka, dunia anak SMA dalam hal, tapi tetap fokus sesuai dengan alur tujuan pembelajaran dari pemerintah. Itu komitmen saya. Oke. Baiklah Bu Intan, semoga semua rencana Ibu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih ya Bu Mega. Saya tutup ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mega, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Mega. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, jadi Bu Pramesti, saya sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Pramesti. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari si coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia miliki. Baik Bu, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan tadi yang saya amati, juga ada beberapa catatan. Bu Mega tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Mega juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Mega sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present atau perhatian penuh. Nah, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini tadi. Mudah-mudahan kedepannya Bu makin terus sukses dalam kegiatan coaching berikutnya. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu.